yang sudah 60, normal preferensi 60, tidak boleh lagi perpanjang. Sudah tegas, kita sudah bicara begitu. Masih kamu terjemahkan saja, yang di atas 60 terjemahkan saja. Apakah dipakai atau tidak, tapi tidak dipakai. Sudah tegas, sudah sampaikan. Karena pulang itu karena bilang, saya seperti satu aja, dia masih bisa 5 tahun lagi. Kata bicara begitu, saya dengar begitu. Perbaiki lagi, ada salah bikin lagi. Sudah perbaiki lagi. Dia bikin apa? Tempat laka. Ini beberapa masih dokter Andus SMA jadi salah lagi itu. Sudah dokter sudah mau tahu. Saya kira Pak Presiden pasti setuju karena beliau tahu. Jadi semacam hambalang yang kita ribut-ribut di Bogor ini itu pendidikan. Terus stasi olahraga itu kita ambil contoh saudara-saudara kita di Amerika itu sarana tuh mereka bangga itu pride selain musik ya. Olahraga itu saya usul konkret saja Pak Gub bicarakan momentum PON ini dibangun satu sport sehat itu enggak apa ke depan itu jadi olahraga ini menjadi sarana atau terima kasih Pak Gub. Terima kasih Pak Seto sudah Bapak Presiden. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Erhani. Papua bukan sekedar gubernur. Artinya luar our leader. Karena itu semua pesan-pesan malam ini adalah harapan rakyat untuk nanti disampaikan seorang pemimpin kepada pemimpin nasional. Yang pertama, sebagai pendeta, saya merasa bahwa tugas gereja menjadi sangat penting sekarang ini bersama dengan teman-teman Islam Muslim Papua itu harus bisa mengawal seluruh program-program yang nanti dilakukan oleh Pak Gub bersama Pak Wagub supaya agama bisa memberi kekuatan moral spiritual kepada para pemimpin kita di tingkat gubernur sampai ke kabupaten, karena ini yang saya rasa lemah. Sangat banyak gereja-gereja Pak Gub, gereja-gereja proyek bisa dapat dana otsus, itu perlu dihentikan. Hampir 50-an sinode. Terlalu banyak. Pecah-pecah. Umatnya sama. Ini perlu ditertibkan Pak. Karena itu kepada semua gereja-gereja di Indonesia di Merauke, sama yang dilakukan di Merauke. Itu pertama sebagai pendeta. Kedua, karena saya adalah penasihat senior Papua untuk 3 lembaga konservasi dunia, konservasi nasional, konservasi dunia maupun BBF. Kita sekarang merancang Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Kalau kita sedang desain Papua Barat, mengapa tidak Pak Gub? Kita desain juga sama-sama provinsi Papua sebagai yang ketiga. Kita perlu jaga hutan yang masih sisa. Di kertas itu 41 juta hektar. Tapi di lapangan kita tidak tahu sisa berapa. Perlu ada kebijakan pengunduran hutan karena HPH, kelapa sawit yang sangat tidak ramah lingkungan, Pak Gub. Terbesar. Dan Indonesia adalah penghasil emisi terbesar di dunia, juara 1. Karena korupsi. Yang pertama. Kedua itu karena Raja Ampat adalah jantung terumbu karang dunia yang sudah ditetapkan di Manado. Saya minta supaya semua kepulauan yang ada di Papua dari kita kawal dengan menghentikan semua operasi illegal fishing dari luar. Adalah produsen oksigen terbesar kedua setelah hutan. Jadi inilah kita punya kekayaan yang kita belum tahu sehingga orang luar tidak bisa melawan arus. Ini kan kalau yang sudah begitu itu berarti alam juga mau. Iya. Ya, itu Gerakan alam juga kan.
usah pembelian lagi. Tidak usah pembelian lagi, langsung pelantikan ini. Saya sudah lantik kalau ngomong bicara bulan pemilihan. 20 poin. Oh, iya. Poin kemudian hasil kembali diskusi dengan ketua. Jadi Brief dulu, ya, Iya. nanti di pisah toh, Iya. yang Bapak bilang tadi malam. Ada print yang umum. Bebas. Sudah cek di bawah. Tanda tangan tapi untuk SK ada untuk sekda ada kalau saya ada yang dari sekda itu baik. Pantas tadi saya telepon. Tidak ini. Iya. 2,5 itu Lama itu. Cerita dari zaman integrasi sampai zaman reformasi ini ya. Iya. Cuman dia lainnya lagi dia sempat. Ya, berkait dulu. Hanya kakak Bas, kelompok ini banyak sekali. Ya kelompok ini nih kakak Bas tidak masuk orang. Kakak Bas punya kelompok tersendiri Lain lagi ya. Lain lagi. dengan periode Sego udah bawang selesai. Sudah lewat tapi selalu sudah pensiun umur rata-rata 68 tahun itu. Negara memberikan dana cadangan untuk beasiswa dan dibentuk pendidikan. Jadi mereka saat ini sudah kelola, dikasih dana sudah tertahap dan sudah mereka kelola dana 15 triliun. Sudah pertimbangan nama Indonesia Scholarship for Future Leader. Jadi aktivis apa semua TNI Polri. bebas. Jadi lebih bebas. Jadi, teman-teman di termasuk ke legislatif. Jadi ini akan masuk dalam 100 hari nanti ketika pada saat ini. Saya Ya, terus Pak Gubernur punya program 100 hari. dan kita juga terkait komunikasi ke perguruan tinggi dan kita siapa anak Papua yang misalnya 50 orang dikasih Pak, mungkin mereka yang belum jadi pegawai bekerja di dunia usaha Mereka akan cari pekerjaan soalnya di Kementerian keuangan. di Berdua. lantai 2 ya. Iya. Jadi kalau besok ada kesempatan kalau dengan bisa presentasi Bapak Ibu. Mereka kalau sudah ada lembaga resmi negara. Membuat tapi Iya. Itu kamu-kamu di KMPW dan segala macam. Iya. Semuanya. tapi yang turun kamu kayak ini. Yang Manado, Makassar. Makassar, Orang yang dapat. sebagian NTB, terus dari Amin. itu bebas sama WMP so mati tuh pura sakit lompat di atas itu. saya tuh waktu pas Laki-laki dia belum keturunan raja-raja rupa laka lah kacau sekali. Jelas, Harus tegas. jelas apa yang dia bisa dapatkan untuk penguatan fiskal dia di instansinya dia. Iya. Dan Sebentar. apa itu? Iya. Tahun ini terlalu Ada kas infrastruktur. peringatan. Karena selama ini kan mereka dininabobokan oleh yang tadi otsus yang selama ini kita pakai. Iya. Jadi akhirnya kreativitasnya dia tidak ada di situ. Dengan Dia cuma tahu berkurang. uang ada, Dengan berkurang kan otomatis harus Iya. tidak harus bagaimana kerja keras. harus kerja keras dia. Iya. Yang bisa menutupi itu. Iya. Iya. Itu ibarat celah yang terlepas Ya, dari Dan sekian sejuta. banyak hal pendekatan yang sebetulnya dari kripto itu bisa masuk ke provinsi Iya. kalau kita satu persatu kita urut Itu logikanya tidak masuk akal 300 miliar. Baru mereka ribut-ribut baru dia boleh karena naik gitu. Ada itu ternyata 139 miliar masuk di Bapeda, tapi itu pada penguatan. Yang dari Bank Dunia. Iya, penguatan kelembagaan. Kok dana sebesar 139 ini dana penguatan? penguatan ya. Iya. Padahal tetapi Kita juga Iya. tidak masuk kan, tidak masuk dalam itu masuk Bapeda ini. APBD.
Bapeda kan itu di mana? Kayaknya gue pernah juga. Ya. Satu tiga Ya. Itu langsung ke Bekasi. Di sini, maksudnya bahwa kami juga akan melakukan dalam konteks beroperasi. Jadi poin awal kan, master plan-nya setelah PJ master plan. Ketiga, setia terhadap RAPBD perubahan dan induk. Ya, yang ketiga adalah target-target daripada Coba ditulis baru biar. ini yang saya sampaikan ya, Pak Haji sudah mengetahui. Yang ketiga adalah apa? Target daripada sasaran-sasaran dia di tiap sektor yang harus dia tahun ini dia harus bisa memasukkan berapa untuk dia punya instansi sendiri. Kemarin saya sudah mulai jalan. Kalau perlu kontrak kinerja itu. Sampai 5 jam, pada jadwal kita syuting jam 2 itu. Jadi saya tiba di sana, dia tunggu saya di kantor indikasinya dari jam 2 udah tunggu semua SKPD. Ya, sekitar jam 4 atau jam 5 itu. Mulai di, ya? Jam 4. Jadi baru berapa dinas sudah gelap. Teman-teman wartawan yang saya hormati, saya Gubernur Papua bersama Ketua Majelis Raya Papua, Provinsi Papua, secara resmi tadi kami diterima oleh Presiden Republik Indonesia dan tiga menteri koordinator, Menko Pesa, Menko Polhukam, dan Menko Ekonomi. Kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Felix. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kesediaan beliau menerima kami setelah saya dilantik, saya dan Pak Clementina dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2019. Ini hari ke-20. Hari ke-20, Bapak Presiden menyiapkan waktu untuk kami mendapat arahan dan direktif sebelum kami melaksanakan pekerjaan. Ini penghargaan yang luar biasa dan kami mendapat arahan direktif dari Pak Presiden untuk membangun Papua, menata Papua yang lebih baik lagi. Beliau pertama menekankan pada perluasan otonomi khusus yang dia sebut otonomi khusus plus. Diharapkan bulan Agustus 3 bulan ke depan ini draftnya sudah selesai. Tentu tujuan adalah menjawab berbagai persoalan Papua harus tuntas. Ketika beliau tadi tuntas masalah-masalah Papua sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. Ini kemauan baik yang luar biasa. Sisa 1,5 tahun di bawah kepemimpinan Pak Presiden, kita berharap persoalan-persoalan Papua itu harus tuntas. Tentu kami pemimpin Papua yang ada berdiri ini kerja keras, bangun komunikasi dengan semua stakeholder, termasuk saudara-saudara kita yang berseberangan dengan kita. Jadi kita memilih membangun Papua lewat pendekatan hati dan kasih, lebih pada kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu, tugas berat yang sedang dibebankan kepada kami akan lakukan upaya-upaya yang lebih pada pendekatan personal, pendekatan adab dan pendekatan lain yang memungkinkan kami bersatu, semua rakyat bersatu
Raya Papua bersatu. Dan juga beliau tekankan ada program-program prioritas yang memang mendapat dukungan dari Presiden. Tentu itu untuk menjawab persoalan Papua. Saya yakin di bawah kepemimpinan saya dan Pak Lori bersatunya semua simpul-simpul politik di sana, saya yakin ada perubahan-perbaikan yang akan terjadi di sana. Tentu otonomi akan diperluas, tapi otonomi yang diperluas itu seperti apa nanti kita rumuskan bersama-sama dengan semua komponen, termasuk mungkin terbatas di kita dulu kita rumuskan dengan di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya akan kita sampaikan sehingga semua persoalan Papua harus selesai. Kesungguhan Presiden untuk menyelesaikan persoalan Papua itu yang saya pikir. Sekian dan terima kasih. Hadiah kita untuk hadiahnya pembangunan Papua telah menyeluruh. Agustus beliau akan ke sana bulan Agustus. Nanti kami akan ada pertemuan lagi dengan beliau bulan Juli. Ya untuk menyerahkan rancangan undang-undang baru untuk otonomi yang lebih luas dan dia semua tentang sukses. Seperti yang saya sampaikan. Terima kasih Pak, saya mendengar dari sini Pak. Kalau masukkan tadi hal-hal Pak, apakah tugasnya itu OPM terus menyelesaikan yang itu apapun gerakan non insurgensi yaitu dengan diplomasi luar. Mohon Pak. Itu salah satu tugas tugas Presiden. Memang saudara-saudara kita berseberangan ada, tapi sejauh kami bisa komunikasikan, saya yakin mereka kan manusia kita. Saya yakin mereka juga akan mendengar apa yang kita bisa sampaikan sejauh pendekatan yang tepat, pendekatan komunikasi, pendekatan para kultural yang kita bisa lakukan. Saya yakin kan jumlah juga tidak banyak. Yang biasa lebih banyak kan ada di kota-kota yang biasa ciptakan informasi isu yang tidak berpihak kepada NKRI itu kan bukan dari hutan saja kan, tapi ada juga dari itu. Saya yakin ini tugas berat Pak Presiden, tugas kita semua, tugas negara kita selesaikan. Juga anak-anak Papua tidak hanya sekedar kerja-kerja yang dibuat, bagaimana ada di posisi-posisi yang terpenting untuk Papua ke depan. Ini apakah sidangnya masih kira apa ada pembicaraan? Tadi kami sudah ada dalam pertemuan nanti Presiden. Freeport itu apakah ada pertemuan? Ya, kami akan lakukan pertemuan lagi dengan Freeport. Tetapi semua perjanjian ini kami tidak lakukan di tengah. Harus kembali ke Papua. Kapan ini Pak pembicaraan? Jauh dari Papua.